Hai, perkenalkan nama saya Neng Adimah Auliatur Rahmah, asal dari kelas 10 Bahasa, MAN 1 Cianjur. Dan adanya saya di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Langsung saja kita simak videonya. Baik, mari kita mulai dari dasar. Madinah sebelum kedatangan Islam. Sebelum Islam berkembang, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Yathrib adalah kota yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah Hijaz. Yathrib terkenal sebagai pusat pertanian di wilayah Jazirah Arab karena tanahnya yang subur. Masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, ada pula yang berdagang dan peternak. Sedangkan penduduknya sebagian besar adalah para pendatang dari daerah utara dan selatan kota Yathrib. Kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh penduduk Yathrib adalah agama Nasrani dan agama Yahudi. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, misalnya matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Para pemeluk agama ini mengukuhkan diri sebagai manusia utama, dan agama yang mereka anut, mereka rasa itu adalah agama yang paling benar. Maka sebelum Islam masuk, di Yathrib sering terjadi percekcokan yang dipicu adanya perbedaan antar agama yang berlangsung cukup lama. Konstruksi sosial masyarakat Yathrib terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Masyarakat Yahudi sedikitnya terdiri dari 3 bani atau suku, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Sedangkan masyarakat Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aws dan suku Khazraj. Hubungan kemasyarakatan dua kelompok ini kurang harmonis. Mereka saling berselisih yang disebabkan karena perebutan daerah kekuasaan. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi hal tersebut, dan apa saja strategi yang Rasulullah lakukan untuk membangun masyarakat Madinah dan kota Madinah menjadi kota Islam yang sekarang kita kenal. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Dan kita lanjut pembahasannya. Saat kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar berita kepergian Rasulullah SAW dari Mekah, setiap pagi mereka berbondong-bondong menuju Al-Harrah, menunggu kedatangan beliau, hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari. Suatu hari, mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya memakai baju putih. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut. Hari itu memang betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah SAW singgah dan tinggal selama 4 hari di Quba. Selama itu Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid yang pertama kali didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Memasuki hari kelima, tepat hari Jumat, Rasulullah bertolak menuju Madinah. Seusai sholat Jumat, Rasulullah SAW sampai di Madinah. Hari itu adalah hari bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan ketika itu bergemuruh dan dikikikan tahmid dan takbis. Putra-putri kaum Ansar menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wa zaba syukru 'alaina mala'al lillahina. Sekalipun orang-orang Ansar bukanlah orang yang serba kecukupan,
Namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Setiap mereka lakukan demikian, Rasulullah berkata kepada mereka, "Biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Unta itu terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Disitulah kediaman Bani An-Nazar, keluarga ibu kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Hal ini merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang unta. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 September 1822 Masehi. Berikut langkah-langkah strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah. Mari kita simak ke video selanjutnya. Ini dia langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwahnya di Madinah. Pertama, membangun masjid. Kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Ketiga, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Keempat, penanaman nilai-nilai moral. Dan kelima, membentuk tatanan masyarakat. Pertama, membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Pada lokasi unta tersebut duduk, beliau memerintahkan mendirikan masjid ini. Beliau sendiri ikut serta dalam proses pembangunan. Di tempat inilah dakwah Rasulullah SAW mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan satu jamaah, pengenalan dan penanaman ibadah, mahdah, dan muamalah. Kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah, Rasulullah membuat sebuah konstitusi. Dan yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah SAW juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditoreh dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Keempat, penanaman nilai-nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau telah berhasil menancap pilar-pilar masyarakat baru. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW, selalu berkomitmen terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada mereka tentang adab kasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Kelima, membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Inti dari Piagam Madinah adalah 1. Kaum Yahudi beserta kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadinya penganiayaan atau kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Dan 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat.
Dan yang terakhir, Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Itu dia presentasi tentang materi strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila saya melakukan kesalahan atau salah kata atau mungkin tingkah laku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sekali karena saya masih dalam tahap belajar. Dan ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.